Keberadaan fotografer jalanan atau street photographer yang memotret pelari di ruang publik belakangan ini menuai kontroversi di jagat maya. Ada yang menganggapnya bukan masalah, tapi banyak juga yang berpendapat sebaliknya. Mereka merasa tidak senang jika dipotret tanpa izin. Ditambah lagi, fotonya diunggah ke platform marketplace dokumentasi. Mereka merasa tidak nyaman karena tiba-tiba foto-foto mereka terpampang di ruang publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan kegiatan pengambilan gambar atau aktivitas fotografi yang dilakukan di ruang publik wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP. Foto seseorang, terutama yang menampilkan wajah atau ciri khas individu, termasuk kategori data pribadi, karena dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara spesifik. Sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), setiap bentuk pemrosesan data pribadi, mulai dari pengambilan, penyimpanan, hingga penyebarluasan, harus memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk persetujuan dari subjek data. Karenanya, masyarakat berhak menggugat pihak yang diduga melanggar atau menyalahgunakan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP. Fenomena maraknya fotografer jalanan ini sebetulnya sudah muncul sejak sekitar tahun 2022 ketika lari mulai menjadi pop culture di tanah air. Awalnya karena para pelari sebelumnya bingung bagaimana cara mendapatkan foto-foto mereka saat ikut kompetisi lari resmi. Hingga mereka harus berusaha sendiri mencari tahu di media sosial siapa fotografernya. Namun makin ke sini, para fotografer tak cuma ada di acara lari resmi, tapi juga bermunculan di ruang publik. Lantas, sebenarnya seperti apa sih para fotografer culture itu bekerja? Harry, pria asli Jakarta pecinta fotografi ini, awalnya melihat celah mencari cuan justru saat pandemi COVID melanda, saat olahraga yang dinilai meningkatkan imunitas berkembang. Dia lalu memutuskan bergabung dengan komunitasnya untuk memotret para pelari ataupun pesepeda di jalanan. Tak ada kriteria khusus atau spesifik untuk terjun di bidang fotografi jalanan. Meski di spot sama, hasil foto mereka bisa saja berbeda tergantung objek dan sudut pengambilannya. Iya, jadi kan kita berharap dapat kalau orang lari mungkin formnya bagus, posisi muka nggak lagi longsor atau apalah istilahnya gitu ya, terus kakinya bagus gitu ya. Jadi sebisa mungkin, tapi misalnya satu orang ini lewat dan satu jalan itu ya bisa beberapa kali ambil kan gitu. Nanti kita lihat yang paling menarik menurut kita coba tawarin nanti di Instagram dengan di tag misalnya gitu, atau kita taruh di story gitu kan. Ferry, salah satu pewarta foto di Harian Nasional pun juga sepakat dengan Harry. Mereka mengambil gambar versi terbaik para pelari, bahkan kalau bisa estetik. Untuk pilihan alat, bisa disesuaikan dengan budget masing-masing fotografer. Kalau dulu kan untuk kebutuhan foto sport yang seperti Asian Games atau SEA Games kan, nah itu perlu pakai lensa 300, kamera yang canggih-canggih gitu. Kalau sekarang tetap butuh alat yang canggih, tapi nggak perlu yang di atas, yang nggak perlu mahal-mahal gitu. Menurut pria yang telah berpengalaman menjadi fotografer profesional selama 5 tahun ini, justru kejelian melihat para pelari yang ingin tampil menonjol lebih diperlukan untuk bertahan menjadi fotografer olahraga jalanan. Salah satunya adalah outfit yang menjadi tolak ukur bagi Ferry untuk memotretnya. Lebih kalau outfitnya bagus, kemungkinan untuk membeli fotonya juga akan lebih besar karena dari penampilannya udah eye-catching kan. Tapi kalau misalkan untuk yang bukan pelari, aku foto juga, tapi aku lebih milih sih memfoto yang benar pelari. Lantas, berapa cuan yang bisa mereka dapatkan setiap kali memotret?
Para fotografer mengunggah hasil jepretan pada platform berbayar untuk menjadi pihak ketiga di antara fotografer dan pelari. Para pelari bisa mencari foto mereka dengan mudah karena dukungan teknologi AI yang dapat mengenali wajah para pencari dengan terlebih dulu melakukan pengenalan wajah pada aplikasinya. Harga yang disepakati fotografer berada di angka 50 sampai 100 ribu rupiah untuk satu foto dan akan jauh lebih murah jika membeli kelipatannya. Dia kalau di satu itu 100.000, dua di 175, berikutnya jadi 2,5 terus kelipatan 50 gitu. Jadi emang harga yang sudah peraturan tidak tertulis gitu, tapi udah saling pahamin gitu ya. Jadi kita ya mungkin fight-nya dengan hasil fotonya gitu, dimana itu yang menarik, nggak perlu banting-bantingan harga gitu. Dari ribuan foto yang dihasilkan fotografer dalam satu kali event, sebut saja Car Free Day atau CFD, biasanya mereka akan mengunggah semuanya. Tapi dari jumlah sebanyak itu, pembelian foto bisa jadi hanya 15 atau maksimal 60 foto jika memang banyak pelari yang tertangkap kamera mereka. Artinya, seorang fotografer olahraga berpotensi mengantongi 1.500.000 hingga 4 juta rupiah setiap satu kali event CFD. Namun, jumlah itu bukan sebuah angka yang pasti bagi para fotografer. Kita juga nggak berharap semua foto dibeli karena nggak semua foto itu ada foto yang bagus. Belajar dari dulu selama di media, kita motret ribuan, tapi untuk dicetak paling 1-2 foto untuk dipakainya gitu. Jadi di sini juga sama gitu. Jadi kita nggak memaksa untuk konsumen membeli semua foto kita karena belum tentu semua itu bagus gitu. Di sisi lain, keberadaan fotografer olahraga jalanan juga menyenangkan bagi mereka yang hobi berolahraga di ajang CFD. Maklum saja, hasil foto dari kamera profesional kualitasnya tentu lebih bagus daripada jepretan handphone biasa. Bahkan para pelari juga seringkali sengaja mendekati jalur di mana para fotografer jalanan berada agar mendapat kesempatan difoto. Jika mereka puas dengan hasil foto, para pelari terutama pelari culture biasanya tak segan untuk meminta dipotret berulang kali oleh sang fotografer. Bagi sebagian besar para pelari culture, keberadaan fotografer jalanan memang bukan menjadi sebuah gangguan, apalagi melanggar privasi mereka. Enggak, saya happy. Karena saya senang dipotret ya. Aku sih fan-fan aja sih. Kan aku juga yang minta buat dipoto. Aku mah kalau bagus ya gak apa-apa, lebih bagus. Ya, meski terbilang sangat menjanjikan, profesi ini bukan tanpa hambatan. Selain harga alat yang relatif mahal, kebijakan beberapa tempat, bahkan elemen pemerintahan dinilai tidak berpihak pada fotografer jalanan. Apalagi dengan maraknya kontroversi soal privasi meski di ruang publik. Hari Minggu ada Satpol PP yang kayaknya ngelarang foto dengan alasan nggak jelas gitu. Kalau jelas kita maksudnya diberhentiin itu mungkin baik gitu. Tapi ngomongnya privacy itu pinggir jalan loh ya. Maksudnya privacy mana sih? Kalau mau privacy kan ya cari tempat yang memang lebih privacy kan gitu. Padahal para fotografer jalanan sebenarnya justru hafal betul dengan para pelari yang memang tak ingin dipotret dan terpajang dalam platform tertentu, baik dari tampilan maupun bahasa tubuh. Seperti Harry dan Ferry, mereka sangat menghargai kode etik tentang privasi. Sehingga jika sudah terlihat secara eksplisit mereka tak ingin difoto, keduanya akan mengalihkan bidikan ke objek lain yang lebih menerima. So far fine gitu. Ada beberapa yang dari jauh udah teriak jangan foto ya udah. Dia tutup mukanya kita udah tahu gitu. Kita nggak perlu ini kok gitu. Masa ya udah oke gitu. Kita tahu lah ya caranya orang mau privacy gitu ya. Memang itu jalan umum gitu. Tapi kalau dia udah tutup muka ya udah ini. Kelihatan kok gesturnya gitu ya, kelihatan gitu. Nggak perlu dipaksain untuk difoto gitu. Karena beberapa pelari pun ada yang nggak mau difoto. Kita sampai kita tahu orang itu nggak mau difoto gitu. Jadi kita nggak perlu foto gitu. Street photography atau fotografer jalanan adalah seni mengabdikan momen-momen kehidupan di jalanan kota.
Kegiatan ini adalah bentuk fotografi unik yang memungkinkan para fotografer untuk menangkap keindahan, emosi, dan kisah-kisah tersembunyi di balik keramaian atau suatu gelaran kegiatan. Tampaknya butuh diskusi mendalam antara pemerintah, dalam hal ini Komdigi, dengan para fotografer jalanan agar kontroversi soal pengambilan gambar di ruang publik yang marak di jagat maya bertemu dalam satu solusi.